Alhamdulillah berkat dukungan Anda semua dan support Anda semua, akhirnya berhasil untuk alat hemat AC. Ini pakai 1 PK saudara, 1 PK. Alhamdulillah berhasil. Oke, bagaimana dengan outdoor AC? Aman dan terkendali, suaranya tidak ada dengung-dengungnya, angkatannya normal. Bisa dilihat AC 1 PK. 1 PK. Ingat, like dan subscribe itu gratis. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat dan pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat semua. Dan seperti janji saya akan tutorialkan alat hemat AC ya. Dan saya udah uji coba berhari-hari dan alhamdulillah berhasil. Dan bagaimana caranya? Ini pakai 25 mikrofarad 400 volt, pakai merek MC yang biasa dipasang di AC. Dan ini saya tambahkan lilitan ya, lilitan di kedua kapasitor. Ini kita jumper atau kita kopel pakai lilitan Damilut atau R besar ya. Ini 1 mili, saya pakai kawat nikrom atau kawat galvanis, bisa juga pakai nikelin. Ini diameternya 1 mili ya. Ini ketemu 3 ohm atau sampai 4 ohm ya di resistansi damilutnya. Untuk mengkopel kapasitornya ini 3 sampai 4 ohm ya, Anda lilit sendiri. Dan ini alasnya saya pakai GRC ya, sejenis triplek yang sering buat plafon, terbukti tahan panas. Dan Anda bisa melilit juga pakai kawat tembaga. Cuma kalau kawat tembaga 1 mili untuk mendapatkan 3 sampai 4 ohm itu butuh sekilo lebih ya. Anda juga capek untuk melilitnya karena ini kawat galvanis atau bisa pakai kawat nikelin, sudah bisa ada resistensinya ya dibanding dengan kawat tembaga. Yang jelas diameternya 1 mili. Insya Allah ini kuat, sudah saya tes dan tidak ngebul. Dan kami ragu kalau pakai R resistor kapur misalnya 20 watt itu dikalikan berapa untuk menghandle AC 1 PK ini. Jadi lebih ribet lagi dan kenyamanannya di boxnya lebih tidak muat lagi. Dan ini bisa diketahui bahwa yang negatif ini langsung ke stop kontak. Dan ini yang positif, ini masih ada nyala pakai tes pen nih, positif. Ini nada apinya nih positif ya. Yang positif harus dapat kapasitor ya di seri dan dikopling pakai damilut atau resistor besar, namanya itu damilut ya. Untuk tabel 1 mili biasanya sampai 1500 atau 1800 watt. Oke, ini sudah saya testimoni selama 1 hari full tanpa masalah. Lilitan kawat tetap aman, hanya anget-anget saja, tidak sampai panas. Oke, terima kasih. Mohon maaf ini tidak ada pengetesan ya, pengetesannya di video sebelumnya karena durasinya terlalu lama. Yang jelas penambahannya tadi resistor atau damilut ya, ukurannya 1 mili atau 1,5 mili, diukur resistensinya 3 sampai 4 ohm, bisa juga sampai 5 ohm. Yang tepat di 3 ohm atau 4 ohm. Masalah ngebul dan enggaknya tergantung lilitan kawat, diameter kawatnya. Kalau wattnya gede, Anda bisa ya lebih gede lagi. Yang penting nilai resistensinya sama nilai kapasitornya 25 mikrofarad 400 volt.
kita pakai MC punya, ya harganya agak lumayan karena ini termasuk kapasitor super. Oke sahabat, sekarang kita akan tes pakai kulkas. Tadi AC lolos, dipastikan kulkas juga lolos. Kita cabut dulu. Ini kulkasnya. Walaupun kulkas jadul masih berfungsi dengan baik. Kita colok dulu. Bentar, harus hati-hati karena ini strom, masih belum ada isolatornya. Kita tes dulu. Ini ada apinya, yang kena di kapasitor ya, yang ada apinya. Kalau yang main langsung ke stop kontak. Kita coba. Oke. Mantap. Untuk kulkas itu masih keluar asap nih. Normal ya. Untuk kulkas yes, oke. Dan panasnya saya yakin ini tidak lebih dingin karena ini wattnya kecil. Beda sama AC tadi. AC 1 PK tadi. Cuma yang jelas semua ngebul enggaknya tergantung lilitan ini. Semakin gede Anda lilitannya, diameter lilitannya harus gede. Tadi sudah saya jelaskan, tapi tidak saya jelaskan cara melilitnya. Udah saya kasih kunci ini pakai GRC. Dililit ya sampai ketemu 3 ohm sampai 4 ohm. Ini di jumper, resistensinya di kaki kapasitor ini 25 mikrofarad ya. Kalau mau kualitas bagus pakai yang kaleng begini. Ini harganya ya lumayan lah. Ya, biasa untuk AC. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulannya, untuk AC lolos, untuk kulkas lolos, berarti untuk pompa lolos, untuk mesin semua lolos ya. Kalau Anda sudah terlanjur memakai 25 mikrofarad, Anda tinggal ngasih lilitan ya. Lilitan ini tadi dari kawat galvanis atau kawat nikelin ya. Kalau yang gampang kawat galvanis saja 1 mili ukurannya. Bisa dibeli di material warnanya putih. Cara melilitnya pakai GRC. Ya jelas Anda lilit. Terus dikasih jarak agar tidak short, ketemu di 3 ohm sampai 4 ohm. Jadi kesimpulan ini saya tidak akan ngetes satu persatu. Nanti durasinya lama dan banyak yang protes ya. Karena ini adalah inovasi ya. Inovasi, mohon maaf ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan mohon maaf ya. Ini dalam penyampaian saya ada yang protes rumus watt. Rumus wattnya salah. Mohon maaf. Yang jelas rumus watt saya tetap dikekeh. Watt adalah tegangan kali ampere karena itu rumus James Watt. Dia bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menciptakan rumus, bukan hanya sehari-hari. Dan rumus diciptakan setelah uji coba. Jadi uji coba dulu baru ketemu rumus. Ya, jangan bilang rumusnya mana, ketemunya mana, dasarnya apa. Ya, semua kita uji coba ya. Sudah kita uji coba. Jangankan cuma Harun servis ya. Apakah Anda pernah juga mendengar itu yang dari Sulawesi? Lulusan tamatan SD bisa menciptakan pesawat dari motor dan bisa terbang. Apakah beliau juga profesor atau dia juga pakar? Tidak, karena dia mau usaha dan uji coba, gigih dan tetap semangat. Terima kasih. Semoga tidak ada perdebatan tentang rumus-rumus, tentang koski, tentang segala macam. Ini adalah uji coba supaya sahabat-sahabat kita yang pengen belajar tentang hemat listrik atau ini kapasitor,
tidak mumet atau tidak bingung, kami memaparkannya tidak pakai banyak rumus, ya. Walaupun saya setidaknya juga tahu rumus kelistrikan dan elektronik, saya hanya kekeh di rumus watt saja. Jadi yang lebih gampang untuk saudara-saudara kita yang masih awam bisa mengerti dan masuk akal. Terima kasih yang komen bilang saya ngawur dan amburadul tidak masuk akal. Ada yang bilang LOL, ada yang bilang Goldbox, ada yang bilang ACNG. Terima kasih. Saya yakin Anda yang terbaik. Terima kasih. Cuma saya mohon hargailah uji coba kami. Ya, silakan mencobanya dulu, jangan langsung kita dipatahkan. Itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Masalah like dan subscribe itu tergantung Anda ya. Kami tidak memaksa. Kalau Anda suka ya silahkan, nggak suka juga nggak apa-apa. Tujuan kami hanyalah untuk bermanfaat untuk orang banyak. Tentunya di zaman sulit ini, ya listrik semakin naik, ekonominya sulit, nyari duit sulit. Setidaknya sedikit bisa membantu agar bisa bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya adalah untuk alat listrik di semua rumah atau di panel listrik. Akan segera kami tutorialkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.